kalau ujian kita di sini nanti mau bikin jawaban dulu kan, ya kan? Nggak bisa, karena dia akan secara otomatis menjawab, nanti ilmu kita akan menjawab. Bagaimana memori handphone itu, isi memori handphone itu ketika dibuka itulah apa adanya dari kita. Jika kita hidup di dunia ini tidak beriman kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak suka mengingat Allah Subhanahu, terlihat di sana semua-muanya, dan tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan malaikat kepada kita. Na'udzubillah min jalik. Karena itu Nabi mengatakan tadi, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati kemudian dia mengetahui tidak ada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, masuk. Ciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala juga pada diri manusia. Nah, karena itu ketika manusia dicabut oleh Allah ruhnya, atau dicabut dirinya ruhnya, akal masih ada lah, masih ada. Indranya masih ada lah, masih ada. Karena itu Nabi SAW mengatakan ketika habis peperangan Badar, Nabi SAW memarahi siapa? Orang-orang, ya Utbah, wahai Utbah, ya Jahal, ya wahai Abu Jahal, sekarang apa yang kalian rasakan? Itu di Kalab itu di sumur, di dekat sumur sumur Badar itu ada Kalab itu yang disingkap, dia terbuka, jadi semua bertutup-tutup begitu. Jadi situ terhamparlah mayat orang-orang kafir ini. Lalu Nabi marah-marah kepada orang kafir. Lalu datanglah Umar ibn Khattab, ya Rasulullah, bukankah mereka sudah mati, bangkai? Karena memang Umar waktu masa jahiliyah wajar saja, dan itu baru tahun kedua hijrah. Artinya ilmu agama Islam masih belum banyak lagi. Pikirannya kalau sudah orang mati itu ya mati sudah, itu kan? Sudah matilah gitu kan. Lalu Nabi berkata, wahai Umar, saya tidak bicara kepada bangkai. Mereka mendengar dan mereka dapat merasakan apa yang kusampaikan. Artinya orang meninggal itu, makanya kalau kita mengapani mayat, memandikan mayat, disuruh apa? Disunatkan kita selalu beradab, ya kan? Nggak boleh kasar, ya kan? Tenang, nggak boleh ribut, karena si mayat merasakan apa yang dilakukan orang terhadap dirinya. Ini berdasarkan hadis, mayat itu merasakan, mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang di luar mereka. Subhanallah. Ini membuktikan bahwa mayat itu memiliki indrawi, masih memiliki akal, tapi mereka tidak lagi dapat berdaya untuk menggerakkan tubuh jasad mereka. Sehingga Rasulullah SAW menyuruh kita bagaimana selembut-lembutnya waktu membawa keranda mayat, waktu membawa mayat. Rasulullah SAW menyuruh kepada kita supaya kita berhati-hati, karena dia merasakan apa yang dilakukan terhadapnya. Subhanallah. Nah, inilah akal ilman. Kemarin saya gambarkan seperti handphone. Ada di dalam handphone itu listrik. Di handphone itu kan ada listrik. Selain listrik ada apa lagi? Memori lah. Nah, memori itu akal. Isi dari memori itu adalah ilmu. Isi dari memori ilmu, ya lah. Ruhnya apa? Ruhnya listrik, ya lah. Nah, itu manusia, gambaran manusia. Derawi. Karena itu akal kita nanti di akhirat satu kesatuan dengan ilmu kita terekam di dalam memori itu, di dalam memori itu. Tapi memori itu bisa hidup, diketahui dengan adanya ruh tadi. Itulah yang akan dinilai nanti di akhirat kelak. Subhanallah. Karena itu mulut kalian tidak penting. Mulut kalian tidak penting.
Ucapan kalian tidak penting. Al yauma naktimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yaum, pada hari itu, al yauma naktimu ala afwahim, mulut-mulut kalian tutup, tidak perlu bicara. Wa tukallimuna aydihim, tapi yang akan berbicara nanti tangan-tangan kalian. Dan yang menjadi saksi adalah kaki-kaki kalian. Di dalam kaidah di sini ada dua pengertian, lizohiri, tangan kita yang berbicara, kaki kita yang menjadi saksi. Dalam makna tawil ilmu ma'rifatullah, yang bicara itu adalah tadi yang dikatakan memori dan isi daripada memori, bukti yang sudah ada, ya Pak. Nah, memori itulah yang berbicara, atau disebut juga memori itu menjadi saksi langsung daripada kita. Selain memori, apalagi itu tuh ilmu kita yang akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika kita sudah meninggal, didatangi oleh mayit, dalam hadis Nabi 7 langkah manusia dalam waqrajahu fiha min Imam Bukhari, dari Imam Bukhari, keluar, maka malaikat datang, bertanyalah malaikat, man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Man nabiyuka, siapa nabi engkau? Kenapa kita bisa menjawab? Apa yang menjawab itu? Ilmu kita menjawab itu, yang berada di dalam memori, iya, atau yang disebut dengan yang berada dalam diri kita. Karena itu kita tidak bisa mengarang-arang. Pahamlah mengarang-arang? Nah, kalau ujian kita di sini nanti mau bikin jawaban dulu kan? Ya kan? Nggak bisa. Karena dia akan secara otomatis menjawab, nanti ilmu kita akan menjawab. Bagaimana memori handphone itu, isi memori handphone itu ketika dibuka, itulah apa adanya dari kita. Jika kita hidup di dunia ini tidak beriman kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak suka mengingat Allah Subhanahu, terlihat di sana semuanya. Dan tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan malaikat kepada kita. Na'udzubillah min jalik. Karena itu Nabi mengatakan tadi, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati kemudian dia mengetahui tidak ada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, masuk surgalah dia. Lil makna, maksud terlihat di memori itu. Meskipun sedikit mungkin mengucap la ilaha illallah, meskipun sedikit keyakinan la ilaha illallah, tapi ada catatannya masih, ya lah. Karena itu barang yang tiada akan hapus pada diri kita adalah ucapan la ilaha illallah. Subhanallah, aklan, itulah manfaat Allah menciptakan akal pada alam jabarut kehidupan manusia. Subhanallah. Maka karena dia dikiswahkan Allah dibungkus oleh Allah pada alam jabarut, akal itu harusnya akal kita itu memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, karena dia pernah hidup di alam sana, maka dia pasti mengerti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya kisahkan kemarin fikih sati Aristoteles, Platonisme, Sokrates, fa'annahu fiha ilahun wahidun. Mereka yakin Tuhan itu esa. Walakinna la ya'lamu li asma'illahi ta'ala. Tetapi mereka tidak tahu siapa nama Tuhan mereka itu. Tuhan itu pasti satu aja, satu aja, tidak mungkin banyak Tuhan ini. Tapi mereka karena tidak mendapatkan wahyu, maka akhirnya mereka tidak tahu siapa nama Tuhan. Beruntunglah Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan Tuhan wahyu. Beliau tahu tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Limaza lahum fiha li'annahum ya'lamu fi li uluhiyatillah li auli uluhiyati au fiha yusamma ilahun.
Kenapa mereka jadi mengetahui tentang Tuhan? Itu ada li'annahu fiha aqlahum, karena mereka memiliki akal. Jadi akal.